Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke YouTube channel Apoteker Mamrun, media informasi dan edukasi terkait dunia obat. Yuk, mari belajar bersama Apoteker. Namun sebelum itu, jangan lupa di like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa klik. Soal pertama, seorang perempuan muda memiliki jerawat dan hidung berkomedo. Dokter ingin memberikan obat isotretinoin. Pertanyaannya, bagaimana mekanisme kerja obat tersebut? Apakah A. untuk membunuh bakteri, B. sebagai antisebum, C. sebagai filling agent, D. sebagai antiinflamasi, atau E. sebagai cooling agent? Jawabannya adalah B. sebagai antisebum. Jadi isotretinoin ini merupakan antisebum yang menekan produksi sebum melalui mekanisme apoptosis sel-sel sebosit. Nah, isotretinoin ini dipercaya memiliki efek penekanan sebumnya yang paling kuat bila dibandingkan dengan obat anti jerawat yang lainnya. Seperti yang diketahui pada soal bahwa pasien tersebut memiliki jerawat dan komedo, yang dimana jerawat dan komedo ini disebabkan oleh sumbatan di pori-pori kulit, terutama di folikel rambut, akibat penumpukan minyak atau sebum dan sel kulit mati. Maka dari itu, dokter memberikan obat atau meresepkan isotretinoin atau antisebum untuk mengatasi masalah jerawat dan hidung berkomedo tersebut. Soal nomor 2, seorang ibu mengalami mual akibat sedang hamil. Pertanyaannya, obat apa yang aman untuk diberikan kepada ibu tersebut? Apakah A. metoclopramid, D. pyridoxine HCl atau vitamin B6, C. ondansetron, D. hiosinamin, atau E. domperidon? Jawabannya adalah B. pyridoxine HCl atau vitamin B6. Jadi first line terapi mual karena kehamilan pada ibu hamil ini adalah yang pertama pyridoxine HCl atau vitamin B6. Yang kedua ada doxilamin, dan yang ketiga adalah ondansetron. Jadi ondansetron ini adalah pilihan terakhir apabila tidak ditemukan atau pyridoxine HCl dan doxilamin kurang efektif untuk mengatasi mual pada ibu hamil. Pasien datang ke apotik dengan hasil laboratorium kolesterol totalnya sebanyak 250 mg per desiliter. Pasien diketahui menderita hipertensi dan menggunakan obat HT. Hasil lab tersebut diperkirakan merupakan efek samping obat penggunaan obat hipertensinya. Obat hipertensi apa yang menyebabkan abnormalitas hasil lab tersebut? Apakah A. hidroklortiazid, B. spironolakton, C. losartan, D. propranolol, atau E. verapamil? Jadi jawabannya adalah A. hidroklortiazid. Hidroklortiazid ini termasuk dalam golongan obat diuretik tiazid. Jadi obat ini bekerja dengan cara membantu ginjal untuk membuang kelebihan cairan dan garam melalui urin. Dengan begitu, edema bisa berkurang dan tekanan darah menurun. Namun, hidroklortiazid ini memiliki ESO atau efek samping obat, di antaranya hiperurisemia, hiperkolesterolemia, hiperglikemia, hiperkalsemia, hipokalemia, hipomagnesemia, hiponatremia, hipofosfatemia, kolesistisis, pankreatitis, di mana ESO ini common sebesar 1-10%. Ini berdasarkan sumber DIH atau Drug Information Handbook edisi ke-23. Jadi peningkatan kolesterol total pada pasien tersebut kemungkinan merupakan efek samping obat dari hidroklortiazid, yaitu hiperkolesterolemia. Meningkatnya kadar kolesterolnya sebanyak 250 mg per desiliter karena pasien tersebut diketahui menggunakan obat hipertensi hidroklortiazid. Soal nomor 4, seorang pasien tuberkulosis menerima pengobatan RHEZ atau HRZE, isoniazid, rifampicin, pirasinamid, dan etambutol, ditambah dengan vitamin B6 dan kurkuma. Pertanyaannya, pemberian vitamin B ini dimaksudkan untuk apa? Apakah A. untuk mengurangi ESO dari rifampicin,
B. Untuk mengurangi ESO dari isoniazid. C. Mengurangi ESO dari pirasinamid. Atau D. Meningkatkan absorpsi atau penyerapan dari isoniazid. Atau E. Meningkatkan absorpsi dari pirazinamid. Jawabannya adalah B. Mengurangi efek samping obat dari isoniazid. Isoniazid atau disingkat dengan INH adalah obat antibiotik untuk mengobati tuberkulosis. Dalam pengobatan TBC atau TB, isoniazid ini akan dikombinasikan dengan obat TB lainnya seperti rifampicin, ethambutol, atau pirasinamid, yang dimana mereka ini membunuh dan menghentikan pertumbuhan bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TB. Namun, isoniazid ini memiliki efek samping obat yaitu peripheral neuropati seperti kesemutan, rasa terbakar di ekstremitas, peningkatan SGOT dan SGPT. Jadi untuk pencegahan ESO dari isoniazid ini maka dilakukan pemberian vitamin B6 atau piridoksin untuk mengurangi peripheral neuropati yang akan dirasakan oleh pasien penderita TB. Dan penambahan kurkuma ini sebagai hepatoprotektor pada pasien TB karena ESO dari INH meningkatkan SGOT dan SGPT pasien. Soal nomor 5, seorang pasien laki-laki berusia 65 tahun memiliki riwayat DM atau diabetes mellitus selama 6 bulan dan menderita hipertensi selama 10 tahun. Diketahui selama ini pasien mengkonsumsi obat hidroklortiazid, captopril, dan metformin. Pertanyaannya, pemeriksaan lab apa yang perlu dilakukan untuk mengetahui efektivitas dari metformin? Apakah A. HbA1c, B. LDL, C. kreatinin, D. urea, atau E. SGPT? Jawabannya adalah A. Pemeriksaan HbA1c. HbA1c adalah singkatan dari hemoglobin A1c atau disebut juga sebagai hemoglobin terglikasi, yaitu zat yang terbentuk ketika gula darah dalam tubuh melekat pada sel darah merah atau hemoglobin. Pemeriksaan HbA1c ini adalah tes darah yang digunakan untuk mengukur rata-rata kadar gula darah atau glukosa kita selama periode 2-3 bulan terakhir. Parameter target terapi dari obat antidiabetes adalah HbA1c, GDP atau gula darah puasa, dan GD2PP atau gula darah 2 jam postprandial atau 2 jam setelah makan. Sedangkan LDL merupakan parameter dalam monitoring obat anti kolesterol. Kreatinin dan urea atau BUN, blood urea nitrogen, merupakan parameter dalam menentukan fungsi ekskresi dari ginjal. Sedangkan SGPT dan ALT adalah parameter untuk mengetahui fungsi hepar atau hati. Soal nomor 6, pasien riwayat osteoartritis mengkonsumsi ibuprofen, kemudian mengeluh nyeri perut, mual, dan kembung. Pertanyaannya, terapi yang paling tepat diberikan adalah apakah A. asetosal dan omeprazol, B. paracetamol dan ranitidin, C. natrium diklofenak dan simetidin, D. ketorolac dan ranitidin, atau E. ketoprofen dan simetidin. Berdasarkan farmakoterapi edisi 7, pada pasien osteoartritis lebih direkomendasikan untuk pemberian NSAID dibandingkan dengan paracetamol sebagai analgesik ringan sampai sedang. Jadi first line dari pengobatan osteoartritis ini adalah pemberian NSAID. Namun apabila pasien dengan riwayat penggunaan NSAID, salah satunya ibuprofen, ada keluhan nyeri perut, hal ini kemungkinan efek samping dari NSAID tersebut. Oleh karena itu, dipilih analgesik dengan toksisitas yang rendah terhadap gastrointestinal dan pemilihan antisekresi HCl golongan H2. Jadi jawabannya adalah paracetamol dan ranitidin. Karena natrium diklofenak, ketorolac, ketoprofen, dan asetosal itu merupakan golongan NSAID. Jadi kemungkinan akan mengiritasi gastrointestinal.
Soal nomor 7, seorang wanita menderita glaukoma sudut terbuka dan diberikan resep berisi bimatopros. Efek samping yang perlu dijelaskan pada pasien tersebut oleh farmasis adalah kecuali A. Nyeri, B. Mata kering, C. Mata lebih sensitif terhadap cahaya, D. Sakit kepala, E. Peningkatan tekanan intraokular. Jawabannya adalah B. Mata kering. Bimatopros tetes mata merupakan obat anti glaukoma yang bekerja dengan cara meningkatkan aliran cairan di dalam mata ke aliran darah sehingga cairan tidak menumpuk di dalam mata. Dengan begitu tekanan di dalam mata terkendali dalam batas normal. Adapun efek samping dari bimatopros yang sering terjadi adalah mata berair, penglihatan kabur, perubahan warna iris, nyeri, mata lebih sensitif terhadap cahaya, sakit kepala, serta peningkatan tekanan intraokular. Soal nomor 8, seorang perempuan berusia 25 tahun datang ke apotik untuk menebus resep yang berisi lansoprazol, metronidazol, paracetamol, ambroxol, serta multivitamin dan mineral. Sebagai tenaga teknis kefarmasian, menyerahkan obat dengan informasi salah satu di atas diminum sebelum makan. Obat apakah yang dimaksud? Apakah A. Lansoprazol, B. Metronidazol, C. Paracetamol, D. Ambroxol, ataukah E. Multivitamin dan mineral? Jawabannya adalah A. Lansoprazol. Lansoprazol ini merupakan obat asam lambung dari golongan pompa proton inhibitor atau penghambat pompa proton atau disingkat dengan PPI. Lansoprazol biasanya digunakan dalam pengobatan GERD atau gastroesophageal reflux disease, dispepsia atau sakit ma, dan sindrom Zollinger-Ellison. Adapun aturan pakai penggunaan lansoprazol adalah digunakan sebelum makan untuk memperoleh efek yang maksimal sehingga mengurangi produksi asam lambung. Sedangkan untuk metronidazol, paracetamol, ambroxol, dan multivitamin dan mineral, aturan pakainya itu sebaiknya digunakan setelah makan. Soal nomor 9, Nyonya G telah didiagnosa terkena HIV dan diberikan obat antiretroviral dan penunjang lainnya. Adapun obat yang diresepkan adalah antiretroviral golongan protease inhibitor atau disingkat dengan PI. Pertanyaannya, manakah obat di bawah ini yang termasuk ke dalam golongan protease inhibitor? Apakah A. Sidofudin, B. Nevirapin, C. Lopinavir, D. Evuvirtid, ataukah E. Efavirenz? Jawabannya adalah C. Lopinavir. ARV adalah kelompok obat yang digunakan untuk mengobati infeksi human immunodeficiency virus atau singkat HIV. Nah, HIV ini menginfeksi dan merusak sistem kekebalan tubuh sehingga membuat tubuh penderita menjadi lebih rentan terkena infeksi dan penyakit. Nah, penggunaan ARV atau antiretroviral ini dapat membantu menghambat perkembangan virus HIV pada tubuh pasiennya, mencegah penurunan fungsi sistem kekebalan tubuh dan memperpanjang harapan hidup pengidap HIV/AIDS. Obat ARV ini terbagi menjadi beberapa kelas atau beberapa golongan. Ada 4. Yang pertama, golongan NRT atau kepanjangan dari inhibitor nukleosida dan nukleotida reverse transkriptase. Jadi obat-obatan dalam kelas ini menghambat aksi enzim reverse transkriptase yang diperlukan oleh virus HIV untuk mereplikasi diri atau menggandakan dirinya. Contoh NRT itu termasuk sidofudin, tenofovir, dan lamivudin. Golongan kedua adalah NNRTI atau inhibitor non-nukleosida reverse transkriptase. Jadi kelas obat ini juga bekerja dengan menghambat enzim reverse transkriptase, tetapi dengan mekanisme aksi yang berbeda dari NRTI. Contohnya yaitu efavirenz dan nevirapin. Sedangkan golongan yang ketiga adalah PI atau inhibitor protease. Jadi PI ini juga bekerja dengan menghambat enzim protease yang diperlukan oleh virus HIV untuk menghasilkan partikel baru yang dapat menyerang sel-sel lainnya. Jadi contoh PI ini termasuk ritonavir dan atazanavir. Sedangkan golongan yang keempat adalah inhibitor integrase
atau disingkat dengan INSTI, INSTI. Kelas obat ini dia menghambat enzim integrase yang memungkinkan virus HIV menyisipkan materi genetiknya ke dalam sel manusia. Contohnya raltegravir dan dolutegravir. Soal nomor 10, seorang laki-laki berusia 50 tahun didiagnosa hipertensi. Ia menerima obat kaptopril untuk menurunkan tekanan darahnya. Sebagai tenaga teknis kefarmasian, informasi apa yang perlu diberikan kepada pasien mengenai aturan minum obat tersebut? Apakah A. diminum setelah makan, B. diminum sebelum makan, C. diminum bersama makanan, D. diminum di pagi hari, ataukah E. diminum di malam hari? Kaptopril merupakan obat antihipertensi yang sebaiknya dikonsumsi sebelum makan. Jadi kaptopril ini adalah golongan antihipertensi AC inhibitor atau penghambat ACI. Nah, seperti contohnya kaptopril, ramipril, atau lisinopril. Karena obat golongan ACI ini penyerapannya terganggu oleh makanan, makanya harus dikonsumsi atau diminum sebelum makan. Kaptopril merupakan obat yang harus dikonsumsi dalam keadaan perut kosong. Makanan dalam saluran pencernaan dapat mengurangi penyerapan atau absorpsi dari kaptopril sekitar 30 hingga 40%. Jadi bisa saja mengurangi efektivitas dari kaptopril tersebut apabila dikonsumsi setelah makan atau dalam keadaan perut tidak kosong. Soal ke-11, seorang pasien pria berusia 45 tahun baru saja memulai terapi untuk hipertensi dan mengalami batuk kering yang menetap. Manakah yang paling mungkin bertanggung jawab atas efek samping batuk kering tersebut? Apakah A. prazosin, B. losartan, C. enalapril, D. nifedipin, atau E. propranolol? Enalapril termasuk ke dalam golongan obat AC inhibitor. Nah, obat ini akan membantu melemaskan atau merelaksasi otot pembuluh darah. Cara kerja ini akan membantu melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan darah, dan memperlancar aliran darah sehingga meringankan kerja jantung. Namun, terdapat efek samping obat yang kemungkinan akan dialami oleh konsumen enalapril, yaitu berupa batuk kering. Nah, ESO ini terjadi karena peningkatan kadar bradikinin dalam tubuh. Bradikinin ini adalah zat yang menyebabkan pelebaran pembuluh darah dan merangsang saraf yang bertanggung jawab atas refleks batuk. Soal nomor 12, seorang pasien laki-laki berusia 57 tahun mendapatkan obat aspirin dari dokter karena untuk mencegah IMA atau infart miokardium akut. Dosisnya adalah 160 mg per hari secara rutin. Pagi ini pasien tersebut lupa apakah sudah minum obat atau belum. Oleh karena itu, pasien memutuskan untuk minum obat lagi bersama dengan obat antasida karena pasien merasa terbakar di ulu hati, mual, perut terasa sebah, dan merasa pusing luar biasa. Nah, interaksi apakah yang muncul bila obat antasida diminum bersamaan dengan aspirin? Apakah A. menurunkan absorpsi dari antasida tersebut, B. menurunkan efektivitas aspirin, C. meningkatkan laju ekskresi antasida, D. meningkatkan waktu paruh antasida, atau E. meningkatkan ikatan protein antasida dan aspirin. Jadi perlu kita ketahui bahwa penggunaan antasida bersamaan dengan aspirin bisa mempengaruhi absorpsi atau penyerapan aspirin di dalam tubuh. Jadi kandungan dari antasida yaitu magnesium dan aluminium ini dapat meningkatkan pH lambung. Nah, perubahan pH mempengaruhi kelarutan dan absorpsi dari aspirin dalam sistem pencernaan dan penyerapannya ke dalam darah bisa berkurang sehingga memungkinkan terjadi pengurangan efektivitas aspirin karena kadar yang diserap oleh tubuh menjadi lebih sedikit. Jadi jawabannya adalah B, menurunkan efektivitas dari aspirin. Jadi dengan kata lain, tidak boleh atau disarankan untuk tidak dikonsumsi bersamaan antara aspirin dan antasida. Soal nomor 13, seorang penderita diabetes mellitus didiagnosa mengalami gangguan ginjal stadium 2. Hasil uji laboratorium pasien tersebut menunjukkan kadar laktat yang tinggi. Pertanyaannya, apakah obat yang menyebabkan hal tersebut?
Apakah A. Akarbose, B. Vildagliptin, ataukah C. Pioglitason, D. Metformin, E. Glibenclamid? Ya, jawabannya adalah metformin. Jadi metformin ini adalah obat diabetes atau obat antidiabetes golongan biguanide. Jadi obat-obat ini baiknya dikonsumsi bersama dengan makanan. Nah, obat golongan ini bekerja dengan mengurangi proses gluconeogenesis atau pembentukan glukosa dari senyawa non-karbohidrat dan meningkatkan sensitivitas insulin terhadap glukosa. Namun, obat golongan biguanide ini memiliki efek samping obat seperti asidosis laktat. Jadi asidosis laktat ini adalah peningkatan kadar laktat dalam darah yang mengakibatkan pH menjadi turun sehingga terjadi ketidakseimbangan elektrolit dan distres respiratory serta kardiovaskular. Soal nomor 14. Seorang pasien laki-laki dirawat di rumah sakit dengan kondisi hipertensi. Obat hipertensi yang dikonsumsi selama ini adalah valsartan. Hipertensi sudah diidap selama 2 tahun. Namun hari ini pasien mengalami flu. Pasien tersebut mendapatkan obat pseudoephedrine. Nah, apakah pemberian obat pseudoephedrine ini sudah tepat? Apakah A. Pseudo sudah tepat karena sesuai pedoman pengobatan? B. Sudah tepat karena sinergis dengan obat valsartan? C. Sudah tepat karena berinteraksi dengan valsartan? D. Tidak tepat karena tidak sesuai dengan pedoman pengobatan atau KD. E. Tidak tepat karena kontraindikasi dengan pasien hipertensi. Ya, jawabannya adalah E. Pseudoephedrine tidak tepat karena kontraindikasi dengan pasien hipertensi. Jadi pseudoephedrine ini kontraindikasi dengan pasien HT karena pseudo ini memiliki efek meningkatkan tekanan darah sistolik dan detak jantung. Jadi dapat mempersempit pembuluh darah. Dia juga merupakan vasokonstriktor yang tergolong kelas amina simpatomimetik. Soal nomor 15. Seorang pasien datang ke apotik ingin membeli obat nyeri sendi tanpa resep dokter. Setelah melakukan penggalian informasi, TTK mengetahui bahwa obat dari dokter sebelumnya adalah natrium diklofenak 25 mg 2 kali sehari 1 tablet. Pertanyaannya, berapa maksimal tablet yang dapat diberikan sesuai kasus tersebut? Apakah A 5 tablet, B 8 tablet, C 10 tablet, D 15 tablet, ataukah E 20 tablet? Jawabannya adalah 10 tablet. Berdasarkan sumber data Peraturan Menteri Kesehatan tentang DOA atau Daftar Obat Wajib Apotik nomor 3, diklofenak sodium atau natrium diklofenak dapat diberikan maksimal 10 tablet. Jadi meskipun tanpa resep dokter, natrium diklofenak ini masuk ke dalam list daftar atau daftar obat wajib apotik. Nah, semua obat yang masuk dalam DOA tidak masalah diberikan meskipun tanpa resep dokter, namun dalam batasan jumlah tertentu dan dalam pengendalian atau pengawasan apoteker atau farmasis. Soal nomor 16, seorang TTK di industri optra melakukan identifikasi secara mikroskopis biji yang akan digunakan sebagai bahan baku obat. Hasil identifikasi berupa biji berbentuk oval dan kecil, bau khas aromatis, tidak berasa, berwarna coklat pucat. Memiliki senyawa identitas yaitu sesamin. Apakah nama biji tersebut? Apakah A. biji mahoni, B. biji wijen, C. biji jintan, D. biji adas, ataukah E. biji selasi? Jawabannya adalah B. biji wijen. Biji wijen ini nama latinnya adalah Sesamum indicum. Jadi pada soal memiliki senyawa identitas yaitu sesamin. Jadi dari sini sudah diketahui jawabannya karena memiliki senyawa identitas yaitu sesamin dan nama latin dari biji wijen adalah Sesamum indicum. Jadi sesamin berfungsi sebagai suplemen nutrisi yang memberikan efek antioksidan dan antiinflamasi serta menjadi modulator reseptor estrogen dan pembakar lemak.
Jadi biasanya ini digunakan oleh atlet atau orang yang ingin menurunkan berat badan. Jadi untuk soal-soal obat tradisional sebaiknya kita menghafalkan atau mengetahui masing-masing nama Latin Optra tersebut. Karena kandungan atau senyawa identitasnya itu biasanya sama dengan nama latinnya. Soal nomor 17, seorang TTK di industri obat tradisional memproduksi kapsul dengan bahan baku serbuk batang brotowali. Hasil identifikasi senyawa secara kromatografi lapis tipis menunjukkan adanya senyawa tinokrisposida. Senyawa ini dapat menghambat enzim alfa-glukosidase. Apakah kegunaan dari kapsul tersebut? Apakah A sebagai anti diabetes, B sebagai anti obesitas, C. Anti-hipertensi, D. Anti-kanker, atau E. Analgetikum. Jawabannya adalah anti-diabetes. Jadi enzim alfa-glukosidase ini adalah enzim yang berperan dalam pemecah karbohidrat menjadi glukosa pada saluran pencernaan. Ini menurut buku Subroto tahun 2006. Nah, enzim ini dapat meningkatkan kadar gula darah. Hasil identifikasi senyawa secara KLT menunjukkan adanya senyawa tinokrisposida. Nah, senyawa tinokrisposida ini dimiliki oleh batang brotowali yang nama latinnya Tinospora crispa L. Miers. Diketahui memiliki aktivitas anti-diabetes. Soal nomor 18, seorang TTK di industri jamu sedang melakukan identifikasi secara makroskopis Simplicia berbahan baku rimpang. Hasil identifikasi berupa keping tipis, bentuk bulat atau agak jorong, permukaan luar berkerut, warna kuning jingga hingga coklat jingga terang, bau khas aromatik, rasa tajam dan pahit. Mengandung senyawa identitas santorisol. Apakah nama tanaman tersebut? Apakah A. temulawak, B. kunyit, C. temu mangga, D. temu kunci, atau E. benggel? Jawabannya adalah temulawak. Santorisol atau disingkat XNT merupakan senyawa sesquiterpenoid yang diekstrak dari Curcuma santorisa Rops atau temulawak. Telah terbukti memiliki berbagai aktivitas biologi seperti anti kanker, anti mikroba, anti inflamasi, antioksidan, anti hiperglikemik, anti hipertensi, dan anti estrogenik. Jadi apabila teman-teman mendapatkan soal yang panjang seperti ini dan terdapat kata kunci mengandung senyawa identitas, maka langsung berfokus pada senyawa identitas tersebut. Nah, biasanya senyawa identitas ini namanya hampir sama dengan nama latin dari Optra tersebut. Soal nomor 19, seorang TTK di IOT melakukan identifikasi senyawa Simplicia kulit batang kayu manis dengan metode KLT. Pengujian dilakukan menggunakan fase gerak N-heksana P-etil asetat P dengan perbandingan 9:1 dan fase diam silika gel 60 F254. Hasil kromatogram yang menunjukkan positif sinamaldehid seperti yang tertera pada gambar. Apakah kegunaan tanaman tersebut? Apakah sebagai anti kanker, anti diabetes, anti hemoroid, anti hipertensi, ataukah sebagai anti konstipasi? Jadi seperti yang kita ketahui bahwa minyak kayu manis ini atau nama latinnya Cinnamomum burmanni diperoleh dengan destilasi dari kulit batang kayu manis. Nah, komponen utamanya ini mengandung sinamaldehid. Jadi sinamaldehid ini merupakan senyawa yang memiliki gugus aldehid yang digunakan sebagai anti diabetes. Jadi selain kita harus menghafalkan nama latin dari Optra, kita juga harus mengetahui senyawa yang dikandung dari Optra tersebut beserta dengan manfaatnya. Soal 20, industri obat tradisional memproduksi sedian sirup dari bunga Hibiscus sabdarippa Linn. Bunga ini berasal dari suku Malvaceae dan mengandung antosianin tidak kurang dari 0,02%. Memiliki bau khas, rasa asam, dan berwarna merah keunguan. Apa nama tanaman daerah tersebut? Apakah A. rosella, B. krisan, C. melati, D. kesumba, atau E. kecombrang? Jadi berikut nama latin dari bunga-bunga tersebut. Nah, kalau rosella ini nama latinnya adalah Hibiscus sabdarippa.
Kristan, nama latinnya Chrysanthemum muripilium. Melati Jasminum officinale, Kesumba Cartamus tinctorius, dan kecombrang adalah Etlingera elatior.